Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara daring pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bunda Titin Sertiatin Ruslan, Dokteranda Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Neng Elis Handayani dengan NPM akhir 097 selaku moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya Amelia Naswa Dwi Agusta dengan NPM akhir 125 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Nira Aulia dengan NPM akhir 109 sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Al-Qadri Ali Herdiana dengan NPM akhir 127 sebagai pemateri terakhir. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kohesi dan koherensi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana, sehingga terciptanya pengertian yang apik dan koheren. Menurut Tarigan, tahun 1987 halaman 96 mendefinisikan bahwa kohesi yaitu sebagai aspek formal dari kepaduan wacana yang mengacu pada organisasi sintaktik. Dengan kata lain, kalimat-kalimat dalam wacana harus disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan suatu tuturan. Sedangkan menurut Mulyana tahun 2005 halaman 26 menegaskan bahwa kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur-unsur bahasa tertentu. Konsep kohesi pada dasarnya merujuk pada hubungan bentuk unsur-unsur wacana, baik kata maupun kalimat, yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Amel. Amel, disilahkan. Materi selanjutnya yaitu piranti kohesi atau sarana kohesi. Piranti kohesi dalam wacana ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang berfungsi sebagai sarana penghubung. Haliday dan Hasan 1976 menyatakan bahwa piranti kohesi dapat dibentuk dengan beberapa cara. Terdapat 5 tipe utama piranti kohesi gramatikal, yaitu referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan keterkaitan leksikal. Nah, masing-masing tipe ini akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, referensi sebagai piranti kohesi sering disebut sebagai penanda deiksis yang mengacu pada bagian-bagian dalam wacana seperti orang, tempat, waktu, dan deiksis wacana. Referensi terbentuk melalui item-item leksikal meliputi pronominal, demonstratif, dan komparatif. Piranti kohesi ini dapat beroperasi secara anaforis, yakni merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, atau kataforis yang merujuk pada hal yang akan disebutkan kemudian. Contohnya, pameran buku terbesar akan dilaksanakan pada 9-15 Februari. Jika Anda ingin membeli buku, Anda harus tahu ini. Nah, kata ini mengacu pada pameran buku terbesar sehingga hubungan itu bersifat anaforis. Akan berbeda halnya jika wacana itu seperti dilengkapi dengan untaian kalimat seperti ini. Pameran buku terbesar akan dilaksanakan pada 9-15 Februari. Jika Anda akan membeli buku, Anda harus tahu ini. Seperti pameran tahun lalu, Anda akan mendapatkan harga yang spesial dan rabat sampai 50%.
Pada kata ini dapat diajukan ke harga yang spesial atau rabat sampai 50%. Dengan demikian, hubungan tersebut dapat bersifat kategoris. Nah, lalu yang kedua, substitusi. Substitusi ini tidak merujuk pada entitas tertentu, melainkan pada suatu kelas atau kategori. Kategori substitusi dapat diterapkan pada unsur nominal, verbal, dan kausal. Levinson menggambarkan substitusi sebagai penanda deiksis yang menunjuk pada kelompok atau golongan tertentu dalam wacana. Contohnya, Ian membeli sebuah Lego. Mainan itu sangat menarik. Kata mainan menggantikan kata Lego. Lalu yang ketiga, elipsis. Elipsis ini dapat dikatakan sebagai ikatan kosong atau zero tie karena hubungan tersebut tidak diungkapkan secara eksplisit dalam wacana. Sebagaimana substitusi, elipsis dapat digunakan untuk kategori nominal, verbal, maupun klausal. Contohnya, siapa yang mau kopi? Saya. Bagian mau kopi dihilangkan karena sudah diketahui dari konteksnya. Lalu yang keempat, konjungsi. Konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan atau mengikat beberapa proposisi dalam wacana sehingga peralihan ide dalam wacana itu terasa halus. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi digunakan untuk merangkaikan ide baik dalam satu kalimat ataupun antar kalimat. Penggunaan konjungsi sebagai piranti kohesi menunjukkan pola tertentu yang perlu mempertimbangkan logika berpikir. Ketidaktepatan dalam penggunaan konjungsi dapat membuat wacana menjadi tidak apik. Penggunaan konjungsi yang tidak mempertimbangkan logika akan membuat wacana logika berpikir itu bergantung pada piranti kohesi yang digunakan atau sebaliknya. Uraian mengenai konjungsi ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Yule dan Brown serta Molionno dan kawan-kawan. Namun ada juga penelitian yang lebih mendalam seperti yang dilakukan oleh Rani dan kawan-kawan yang merinci jenis-jenis konjungsi berdasarkan tata bahasa transformasi. Beberapa piranti kohesi dalam bentuk sarana transformasi lanjut adalah yang pertama, yang A, piranti urutan waktu. Contoh katanya itu setelah itu, mula-mula, akhirnya, dan lalu. Yang B, piranti pilihan. Contoh katanya atau. C, piranti alahan. Contoh katanya meskipun begitu, walaupun demikian, dan walaupun begitu. D, piranti parafrase. Contohnya dengan kata lain atau dengan perkataan lain. E, piranti ketidakserasian. Contohnya padahal dan dalam kenyataannya. E, piranti serasian. Contohnya demikian juga. G, piranti tambahan. Contohnya selain itu, tambahan lagi, dan di samping itu. Yang H, piranti pertentangan. Ya, contohnya namun, sebaliknya, dan tetapi. I, piranti perbandingan. Contohnya sama halnya, berbeda dengan itu, seperti, dalam hal seperti itu, lebih dari itu, dan serupa dengan itu. J, piranti sebab akibat. Contohnya akibat, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebab itu. K, piranti harapan. Contohnya mudah-mudahan. L, piranti ringkasan atau simpulan. Contohnya singkatnya, pada umumnya, kesimpulannya, jadi, dan dengan ringkasnya. Lalu M, piranti permisalan atau contoh. Contohnya yaitu pada contohnya dan umpamanya. N, piranti keraguan-raguan. Contohnya jangan-jangan, barangkali, mungkin, dan kemungkinan besar. O, piranti konsesi. Contohnya memang dan tentu saja. P, piranti ketegasan. Contohnya bahkan. Q,
piranti kejelasan, contohnya yang dimaksud. Nah, tipe yang kelima yaitu ikatan leksikal, dapat terbentuk melalui beberapa cara seperti pengulangan. Contohnya itu pada pengulangan utuh. Tidak. Pada pengulangan itu terdapat pada adanya pengulangan utuh, pengulangan sebagian, dan pengulangan dengan bentuk lain. Contoh pada pengulangan utuh yaitu anak itu sangat pintar, anak itu selalu mendapatkan nilai terbaik. Lalu pengulangan sebagian, dia menulis puisi dan tulisannya selalu indah. Maksud dari kata tulisannya itu merujuk pada dia. Lalu contoh pada pengulangan dengan bentuk lain yaitu mereka berdiskusi panjang lebar dan hasil diskusi itu sangat berguna. Nah, kemudian ikatan leksikal lainnya itu sinonim. Contohnya, kota itu sangat indah kalau keelokan kota tersebut membuat wisatawan betah berlama-lama. Kemudian ada superordinat atau hipernim. Contohnya, Rina membeli mangga dan apel. Buah-buahan itu akan dia bawa ke sekolah besok. Lalu yang terakhir, kata-kata umum. Contohnya, dia kehilangan laptopnya kemarin, barang itu sangat penting untuk pekerjaannya. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amel yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Nira. Nira, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian koherensi. Koherensi adalah pengaturan ide, fakta, gagasan, dan kenyataan secara sistematis, sehingga menjadi rangkaian yang logis dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Koherensi memastikan bahwa setiap bagian dari wacana saling terkait untuk membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Dengan koherensi, gagasan dalam wacana akan terstruktur dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih menjadi jelas dan terarah. Menurut Krida Laksana dalam Hartono 2012 halaman 151, koherensi adalah hubungan semantis yang menyatukan makna antar bagian dalam wacana. Sementara itu, Born dan Yule dalam Mulyana 2005 halaman 135 menegaskan bahwa koherensi adalah keterkaitan makna antar unit-unit bahasa dalam sebuah teks atau tuturan. Oleh karena itu, koherensi merupakan faktor di luar struktur kalimat yang berperan penting dalam menciptakan kepaduan antar elemen dalam teks. Selain itu, koherensi tidak hanya dihasilkan melalui sarana linguistik seperti konjungsi atau referensi, tetapi juga melalui hubungan semantis dan logis antar ide-ide dalam wacana. Hal ini bisa dicapai dalam menggunakan urutan kronologis yang tepat, alur sebab akibat yang jelas, serta relevansi setiap bagian dalam topik utama. Dengan kata lain, koherensi adalah faktor yang membuat teks tidak hanya benar secara tata bahasa, tetapi juga bermakna dan logis sebagai keseluruhan. Terima kasih kepada Saudari Nira yang telah memaparkan materinya. Dan materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Saudara Ali. Ali, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi terakhir, yaitu materi piranti koherensi. Nah, piranti koherensi ini adalah alat atau teknik yang digunakan untuk menjaga keterkaitan dan kesinambungan antar bagian dalam sebuah teks atau wacana. Nah, piranti koherensi yang pertama ada penambahan. Nah, penambahan ini merupakan sarana penghubung yang digunakan untuk
menambahkan informasi seperti kata dan, juga, lagi pula, dan selanjutnya. Contoh kalimatnya yaitu seperti dia membeli buku dan majalah. Nah, kata dan ini digunakan untuk menambahkan informasi bahwa dia ini tidak hanya membeli buku, tetapi juga membeli majalah. Kemudian yang kedua ada repetisi. Nah, repetisi ini adalah penggunaan pengulangan kata sebagai alat untuk meningkatkan koherensi wacana. Nah, contohnya seperti pendidikan karakter sangat penting. Pendidikan karakter membantu membentuk kepribadian yang baik. Nah, pengulangan frasa pada pendidikan karakter ini di kalimat 1 dan 2 dapat menjaga kekonsistensian makna. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu pronomina. Nah, pronomina ini merupakan kata ganti orang yang berfungsi sebagai sarana penghubung yang mengacu pada entitas sebelumnya dalam wacana tersebut. Nah, contohnya seperti Ani pergi ke pasar, dia membeli sayuran. Nah, kata dia ini pada kalimat kedua mengacu pada Ani di kalimat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu sinonimi. Nah, sinonimi ini adalah penggunaan padanan kata yang berfungsi untuk mengulangi makna tanpa mengulang kata yang sama. Contohnya yaitu siswa harus rajin belajar. Pelajar yang tekun akan meraih prestasi. Nah, kata pelajar ini digunakan sebagai sinonim dari siswa karena pelajar dan siswa itu memiliki makna yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu totalitas bagian. Nah, totalitas bagian ini merujuk pada pernyataan yang mengikuti pola umum khusus, yaitu memberikan struktur yang jelas dalam wacana. Contohnya, ada banyak jenis buah di pasar, misalnya apel, jeruk, dan juga pisang. Nah, pernyataan umum ini diikuti oleh rincian khusus. Jadi pada kalimat pertama itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali jenis buah di pasar. Kemudian pada kalimat selanjutnya ini dijelaskan bahwa jenis buah yang ada di pasar itu ada apel, jeruk, dan juga pisang. Kemudian yang selanjutnya yaitu komparasi. Nah, komparasi ini adalah perbandingan antara dua hal yang berbeda yang dapat meningkatkan kekoherensian wacana. Contohnya seperti belajar di rumah lebih nyaman dibandingkan belajar di sekolah. Jadi kalimat tersebut yaitu membandingkan dua situasi belajar di rumah dan situasi belajar di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penekanan. Nah, penekanan ini adalah teknik yang digunakan untuk menyoroti poin-poin penting dalam sebuah wacana. Contohnya seperti yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Frasa yang paling penting ini digunakan untuk menekankan poin utama yaitu menjaga kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-8 yaitu kontras. Nah, kontras ini yaitu penggunaan pertentangan yang dihadirkan oleh seorang penulis dan dapat menambahkan kedalaman dan kekoherensian dalam sebuah karya. Nah, contohnya yaitu meskipun cuaca buruk, mereka tetap pergi berlibur. Nah, kata meskipun ini digunakan untuk menunjukkan kontras antara dua situasi yaitu cuaca buruk dan juga pergi berlibur. Karena pergi berlibur biasanya ketika cuacanya sedang baik-baik saja. Nah, dengan menggunakan piranti-piranti koherensi yang sudah dijelaskan tadi, sebuah teks atau wacana akan
lebih mudah dipahami dan juga memiliki alur yang logis dan terstruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ali yang telah memaparkan materinya. Materi dari awal sampai akhir telah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kohesi dan koherensi adalah dua konsep penting dalam analisis wacana. Kohesi merujuk pada keterkaitan struktural antara unsur dalam teks yang diwujudkan melalui piranti linguistik seperti referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan ikatan leksikal. Sedangkan koherensi lebih menekankan pada hubungan semantis yang membuat ide-ide dalam wacana saling terhubung dan logis. Dengan kata lain, kohesi berfokus pada aspek formal dan struktur, sedangkan koherensi berorientasi pada makna dan keterpaduan ide. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan wacana yang jelas, terarah, dan mudah dipahami. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.